Shalom, Tuhan Yesus sudah menjadi firman Tuhan pada hari ini Jumat tanggal 17 Mei 2024. Ya, saya mendalam firman Tuhan Lukas 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Ayat yang ke-31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjumpai kita pada hari ini, khususnya di Lukas 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31. Di ayat yang pertama, ya, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepada disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Jadi seorang bendahara ya menghamburkan. Ya, dia bekerja di atasannya tapi dia menghamburkan, tidak jujur dalam pekerjaan, ya, alias menipu. Ya, disampaikan tuduhan kepada bendahara itu menghamburkan milik. Jadi bendahara itu kerjanya tidak jujur, ya, tukang tipu dia. Ya Bapak saudara yang saya cinta, jadi kita yang sekarang juga kita harus bekerja, harus jujur. Ya, kalau kita tidak jujur, ya, kita juga tukang tipu. Ada bos tidak ada bos tetap kerja. Karena bos yang kita adalah Tuhan Yesus. Ya, bos dunia ya lain lagi. Kita takut Tuhan, bukan takut bos dunia. Jadi bendahara ini tidak jujur dalam pekerjaan. Ya. Jadi kalau kita baca di ayat yang Lukas 16 ayat yang ke-8, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur. Ya. Bendahara yang tidak jujur Tuhannya memuji karena manipulasi. Ya. Dia cerdik, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Ya. Jadi bendahara yang tidak jujur itu dia cerdik, ya, menipu tuannya. Ya. Penipu. Jadi ini bendahara yang benar-benar, ya, ada penghukuman, ya, terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ya. Jadi anak-anak terang kadang kalah dari bendahara yang tidak jujur ini. Kalau kita tidak melibatkan Roh Kudus di dalam hati kita. Ini bendahara yang tidak jujur. Tuannya memujinya karena dia bicara enaknya saja. Ya. Kemudian di Lukas 16 ayat yang ke-10, ya, kalau kita barang siapa setia dalam perkara kecil, dia juga setia dalam perkara yang besar. Jadi intinya kalau kita setia sebagai bendahara, ya, dalam perkara kecil, tentu kita setia juga dalam perkara yang besar. Baik dalam keuangan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tuhan melihat yang kecil, setia apa tidak. Kalau sudah setia dalam perkara kecil, Tuhan kasih lagi perkara yang besar. Itu intinya Bapak Saudara. Ya. Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, kalau perkara besar tidak benar, ya otomatis perkara kecil juga tidak benar. Jadi kalau perkara kecil sudah benar, ya, dipercayai, tentu perkara besar juga pasti dipercayai. Ya. Kemudian di Lukas 16 ayat yang ke-11, ya, kalau kita baca lagi. Jadi kalau kamu tidak setia dalam mamon yang tidak jujur, siapakah yang mempercayakan kepadamu harta sesungguhnya? Ya, harta.
Ibaratnya kalau kita bekerja di seorang kaya, kita harus jaga kepercayaan, ya, supaya kita diberkati di sana, ya, sama-sama diberkati, ya, baik dari orang kaya itu maupun orang yang bekerja di sana. Jaga kepercayaan dan jujur, ya Bapak Ibu Saudara, jujur penting. Kalau sudah jujur pasti sudah dipercaya, ya. Ini satu gambaran saja Bapak Saudara, ya. Saya dulu, latar belakang saya dulu tukang tipu saya. Kalau saya beli jam tangan, ya seharga 200.000, saya bilang 300.000 orang percaya. Itu salah satu contoh yang jelek itu, ya. Dan masih banyak lagi. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi kita harus meninggalkan semua itu, remang-remang, gelap-gelap, tinggalkan semua itu, karena itu putaran iblis itu Bapak Saudara. Kalau tidak jujur, ya. Orang-orang dunia sekarang saya lihat, ya, biasanya ada majikannya, ada bosnya, mulai raba sana raba sini, pura-pura kerja. Bosnya pergi keluar kota, ya dia biasa-biasa aja, ya, mulai tunjukkan roknya malasan. Ya, orang-orang seperti itu tidak bisa diberkati. Yang hanya adalah kutuk kepada dirinya sendiri, ya. Susah hidup menderita, karena Tuhan itu melihat dari surga ke bumi, ya Bapak, karena mata Tuhan Yesus ada di bumi, ya. Kemudian kita lompat, ya, di ayat yang ke-31, Lukas 16 ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara mati. Ini cerita Lazarus, ya, Lazarus yang miskin, dia minta makanan di orang kaya itu, tidak dikasih, ya, tidak dikasih. Akhirnya matilah Abraham, matilah Lazarus. Kemudian disusulah matilah orang kaya. Dia menderita di alam maut, ya, dia menderita. Ya saudara-saudara, ya. Jadi ini ayat yang ke-20, ya, Lukas 16 ayat yang ke-20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh borok, berbaring dengan dekat pintu rumah orang kaya itu, ya. Jadi dia badannya borok, ya, berbaring dekat pintu orang kaya, minta makanan tidak dikasih, ya, orang kaya tidak kasih. Coba Bapak Ibu bayangkan, ya. Matilah orang mengemis ini karena lapar, ya. Di ayat yang 21, ya, Lukas 16, karena dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari mejanya, orang kaya itu malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya, ya. Jadi tidak dikasih Bapak Ibu. Yang datang anjingnya menjilat boroknya, ya, kesakitan dia. Ya, ini luar biasa. Kita jangan sampai seperti itu Bapak saja. Ya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi matilah Lazarus ini, dibawalah, ya, ke pangkuan Abraham, ya. Orang kaya itu juga mati. Kemudian orang kaya itu mati, dikubur sementara ia menderita sengsara di alam maut. Dia menderita, orang kaya, di alam maut, ya. Dia memandang dari jauh, dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan. Dia melihat dari jauh, ya, Lazarus berada di pangkuan Abraham, ya. Ya, coba kita bayangkan, ya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku,
suruhlah Lazarus supaya ia menunjukkan ujung jarinya ke dalam air. Tunjukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Tersiksalah dia. Ya, orang kaya sudah tersiksa di alam maut. Ya. Di ayat yang ke-25 ya. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau menerima segala yang baik sewaktu hidup. Ya. Jadi tidak bisa lagi ditolong. Karena waktu di dunia dia sudah menerima yang baik. Hidup senang-senang. Ya. Jadi ganjarannya waktu mati itu di alam maut itu. Si kaya ini. Ya. Si kaya ini tidak tertulis namanya, hanya orang kaya saja. Kecuali orang miskin tertulis namanya Lazarus. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Jadi menderitalah si kaya. Lazarus dihiburkan, ada penghiburan dari Abraham. Ini coba kita perhatikan. Jadi hidup harus benar-benar. Ya. Kemudian si kaya ini berkata, ya, sebab masih ada 5 saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan. Jadi ada 5 saudaranya di dunia menderita. Jangan sampai masuk ke dalam siksaan. Ya. Abraham menjawab, kalau mereka tidak menerima kesaksian Musa dan nabi-nabi, para nabi, mereka pun tidak mendengarkan kesaksian itu, walaupun Tuhan Yesus. Ya. Sekalipun Tuhan Yesus bangkit dari orang mati, mereka tidak bisa percaya, karena kesaksian Musa dan Elia mereka tidak percaya, walaupun saudaramu 5 orang itu. Jadi percuma. Ya. Kalau kita hidup tidak disertai Roh Kudus, sia-sia. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara. Ya. Jadi kalau jadi orang kaya, lebih bagus murah kasih. Murah kasih, rendah hati, tolong menolong. Jangan sampai kita seperti orang kaya yang kikir pelit, tersiksa dan terianiaya di alam maut. Ya. Ini sudah jelas di Lukas 16 ayat yang pertama hingga ayat yang 31. Di situ Bapak Ibu boleh periksa dan baca satu persatu. Ya. Jadi saya ingin lebih baca lagi di hari ini, Jumat tanggal 17 Mei 2024. Lukas 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus yang berkati. Amin.